Asal mula kejadian alam. Sebetulnya dahulunya alam semesta ini belum ada, itu waktu belum ada perhitungan tahun, bulan, minggu dan hari. Karena belum ada matahari dan bulan. Ketika itu cuma yang ada zat yang wajibul wujud, ia zat Allah Tuhan yang Maha Pencipta, oleh karena itu, dia dinamakan Kholik artinya pencipta, dan alam semesta ini, termasuk semua isinya dinamakan makhluk artinya yang diciptakan. Jadi jelaslah bagi kita sekarang, adanya perhitungan tahun seperti sekarang ini, karena adanya peredaran matahari dan bulan. Entah sudah berapa juta tahun umur bumi ini hanya Allah yang mengetahui, manusia cuma dapat mengira-ngira saja. Cobalah perhatikan firman Allah di dalam surat Al-Insan ayat 1. Apakah tidak datang kabar berita kepada manusia suatu zaman yang tidak dapat disebut-sebut menurut perhitungan manusia? Maka dengan keterangan ayat di atas hanya Allah yang tahu kapan, berapa, sudah lamanya Tuhan jadikan dunia ini serta isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa, Ia menciptakan alam semesta semuanya tidak menggunakan alat atau perkakas. Bila Dia akan menjadikan sesuatu, cukuplah dengan kalimat, kun, jadilah lalu terjadi seperti firman Allah dalam surat Yasin ayat 82. Sesungguhnya keadaannya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah. Maka terjadilah ia. Dalam ayat yang lain firman Allah di dalam surat Yunus ayat 3. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Dia menciptakan serta Dialah yang mengatur dan serta Dialah yang menguasai seluruh apapun yang berada di arasy dan alam lainnya. Jadi jelasnya yang mengatur semua kejadian alam, makhluk, manusia, binatang, matahari, bulan dan bintang, hidup dan mati, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih jelasnya bacalah ayat kursi dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi kekuasaannya Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Para pembaca yang budiman, teranglah sudah bagi kita sekalian bahwa dulunya alam semesta ini tidak ada. Maka yang ada, ialah yang mengadakan alam semesta ini yaitu zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah ciptakan seluruh alam semesta langit dan bumi karena Tuhan akan menjadikan manusia. Sesungguhnya Allah ciptakan pertama-tama adalah yang dinamakan Ruhul Azom dari Nur Adadiyahnya. Maka dari Ruhul Azom itu Allah jadikan segala ruh makhluk yang bernyawa. Apakah yang dinamakan Ruhul Azom itu? Ialah sumber segala ruh, yaitu ruh Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah Ta'ala selain mempunyai sifat Al-Rahman dan Al-Rahim juga mempunyai sifat Jalal dan Jamal, artinya Maha Besar dan Maha Indah. Maka dengan kudrat iradatnya, dengan sifat Jalal dan Jamalnya diciptakan Nur Muhammad SAW, dari alam, Adam kepada alam, wujud dari alam, abstrak kepada alam nyata, dalam keadaan sempurna, indah bentuk dan susunan semua alam yang maujud ini. Sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 106. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Dari Ruhul Azom itu, diciptakan ruh para nabi, kemudian ruh para wali, kemudian ruh para manusia, kemudian ruh para malaikat, ruh bangsa jin, kemudian ruh bangsa hewan dan kemudian ruh tumbuh-tumbuhan. Selain itu Tuhan jadikan 4 unsur atau anasir, yaitu air, api, angin dan tanah. Maka dari 4 anasir itu, Tuhan jadikan makhluk, dijadikan bumi dan alangit, malaikat dan jin, manusia dan binatang dan lain-lainnya. Pada riwayat lain, Allah Ta'ala jadikan suatu pohon namanya, Sajarotul Yakin, atau Sajarotul Mutakin, suatu pohon raksasa. Tidak ada orang dapat menduga besarnya, hanya Allah Ta'ala. Kemudian Allah menciptakan Nur Muhammad itu, seperti rupa burung merak. Lalu dimasukkan ke dalam kurungan mutiara, lalu digantungkan di Sajarotul Yakin, lalu ia bertasbih memuji Allah selama 70.000 tahun. Bakat-bakat seseorang sudah ditentukan di alam arwah. Kemudian diletakkan cermin, haya, dekat kurungan itu, referensi kurungan, yaitu pada akhir kalimat bab asal mula kejadian alam tentang Nur Muhammad demi setelah terlihat bayangannya di dalam cermin, tiba-tiba timbullah rasa malunya sehingga keluar keringat sekujur badannya. Dengan kudrat ilahi dan hikmat, maka dari tiap butir keringat itu menjadi ruh manusia. Lalu mereka Allah perintahkan 5 kali sujud ketika itu, itulah pula sebabnya umat Nabi Muhammad SAW diwajibkan sholat 5 kali. Kemudian berubahlah rupa merak itu menjadi wujud manusia dalam rupa yang indah sekali, berdiri seperti orang yang sedang sholat di dalam keranda mutiara.
Kemudian Allah perintah seluruh ruh itu tawaf, yakni mengelilingi lembaga Muhammad itu, mengucap tahmid dan tasbih kehadirat Allah Ta'ala selama 100.000 tahun, 100.000. Kemudian Allah Ta'ala memandang kepada Nur Muhammad itu, lalu berkeringatlah sekujur badannya. 1. Maka dari keringat hidungnya, Allah ciptakan sekalian malaikat. 2. Dari keringat mukanya Allah jadikan arsy, lauhil mahfuz, kolam dan lain-lain. 3. Dari keringat dadanya, dijadikan nabi-nabi dan rasul, ulama dan sebagainya. 4. Dari keringat belakangnya, Allah jadikan Baitul Mamur, Baitullah, Baitul Muqaddas, dan tempat-tempat ibadat masjid di seluruh dunia. 5. Dari keringat alisnya, Allah jadikan ruh umat Nabi Muhammad laki-laki dan perempuan. 6. Dari keringat telinganya, Allah jadikan ruh umat Yahudi dan Nasara dan orang-orang sesat dari jalan Allah. 7. Dari keringat kakinya, Allah jadikan isi semesta alam dunia dari timur sampai ke barat. Lalu Allah berkata kepada Nur itu, cobalah lihat mukamu, lalu ia memandang ke depan dilihat berupa nur, kemudian dilihat ke belakang dilihatnya berupa nur, lalu ia memandang ke kiri dan ke kanan dilihatnya demikian juga. Itulah yang akan menjadi sahabatnya nanti di dunia, yaitu Abu Bakar As-Shodiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nur Muhammad lalu bertasbih kehadirat Allah Ta'ala selama 70.000 tahun. Kemudian Allah jadikan Nur Muhammad itu, nur sekalian para nabi-nabi. Kemudian Allah jadikan ruh umat Muhammad dari Nur Muhammad, dan Allah jadikan ruh umat-umat yang lain dari nur nabinya masing-masing. Kemudian ruh umat Nabi Muhammad sama-sama mengucapkan kalimat tauhid. Tiada Tuhan kecuali Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Kemudian Allah jadikan sebuah pelita dari akik yang merah, yang bagian luar dapat dilihat dari sebelah dalamnya karena sangat beningnya. Seterusnya Allah ciptakan bentuk Muhammad dan diletakkan dalam lampu itu, ia berdiri seperti sedang sholat, kemudian ruh para nabi mengelilingi Nur Muhammad, serta mengucap. Dan selama 100 tahun. Kemudian sesudah itu, Allah memerintahkan ruh itu memandang kepada Nur Muhammad, akan tetapi pemandangan mereka itu tidak sama. Ada yang dapat melihat matanya saja, dan sebagainya. 1. Adapun ruh yang dapat melihat kepalanya, bila nanti lahir di dunia, dia akan menjadi pembesar, raja, atau presiden dan sebagainya. 2. Yang melihat keningnya, akan menjadi raja yang adil. 3. Yang melihat matanya, akan menjadi orang yang hafal Al-Quran. 4. Yang melihat alisnya, akan menjadi seorang pelukis. 5. Yang melihat telinganya, akan menjadi orang yang suka menuntut ilmu pengetahuan. 6. Yang melihat pipinya, akan menjadi orang yang suka berbuat kebaikan kepada sesama manusia. 7. Yang melihat bibirnya, akan menjadi pegawai raja. 8. Yang cuma melihat hidungnya, akan menjadi ahli hukum, tabib, cerdik pandai dan sebagainya. 9. Yang cuma dapat melihat mulutnya, akan menjadi orang suka berpuasa pertama 10. Yang cuma dapat melihat giginya, akan menjadi orang tercantik di dunia, 11. Yang cuma dapat melihat lidahnya, akan menjadi utusan raja-raja. 12. Yang cuma dapat melihat tenggorokannya, akan menjadi penasihat, mubalik, tukang propaganda, para muazin. 13. Yang cuma dapat melihat janggutnya, akan menjadi orang yang suka berjuang di jalan Allah. 14. Yang cuma dapat melihat tengkuknya, akan menjadi orang yang ahli dalam berniaga. 15. Yang cuma dapat melihat lengannya, akan menjadi orang yang pandai menggunakan senjata, pandai memanah dan memacu kuda. 16. Yang cuma dapat melihat lengan kanannya, akan menjadi orang yang ahli penangkap ikan. 17. Yang cuma dapat melihat lengan kirinya, akan menjadi orang yang ahli penjahit pakaian. 18. Yang cuma dapat melihat tapak tangan kanannya, akan menjadi tukang emas atau tukang timbangan. 19. Yang cuma dapat melihat tapak tangan kirinya, akan menjadi tukang menimbang. 20. Yang melihat dua lengannya, akan menjadi orang yang dermawan. 21. Yang cuma dapat melihat belakang tangan kanannya, akan menjadi orang yang pandai memasak. 22. Yang cuma dapat melihat belakang tangan kirinya, akan menjadi orang yang bakil paling berhemat. 23. Yang cuma dapat melihat ruas jari kanannya, akan menjadi tukang menjahit. 24. Yang cuma dapat melihat ruas jari kirinya, akan menjadi juru tulis. 25. Yang cuma dapat melihat dadanya, ia akan menjadi alim ulama, pengarang, falsafah, dan sebagainya. 26. Yang cuma dapat melihat belakangnya, ia akan menjadi orang yang sangat berbakti kepada Tuhan. 27. Yang cuma dapat melihat lambungnya, akan menjadi seorang pejuang. 28. Yang cuma dapat melihat perutnya, akan menjadi orang tidak akan serakah pada dunia. 29. Yang cuma dapat melihat lututnya, akan menjadi orang yang banyak sekali melakukan sembahyang. 30.
Yang cuma dapat melihat dua kakinya, akan menjadi ahli berburu. 31. Yang cuma dapat melihat tapak kakinya, akan menjadi orang yang suka mengembara keliling dunia. 32. Yang cuma dapat melihat bayangannya saja, akan menjadi penari, penyanyi dan pemain musik. Demikian masing-masing ruh itu tidak sama dan tidak semua yang dapat dilihatnya. Andai ada ruh di waktu itu dapat melihat lebih dari satu macam anggota Nur Muhammad, begitu dia lahir menjadi manusia, akan mempunyai bakat lebih dari satu macam. Dan siapa dari antara ruh-ruh itu, tidak dapat melihat apa-apa di masa itu, kelak bila lahir ke alam dunia menjadi manusia yang tidak mempunyai kecakapan apa-apa. Jadi jelasnya bakat-bakat manusia yang kita buktikan di dunia ini, baik dia sebagai pengarang, ahli pidato, atau pelukis, seni dan sebagainya, itu adalah bakat-bakat yang telah diperbekali semenjak dia berada di alam arwah oleh Allah Ta'ala. Para pembaca yang budiman, ketahuilah sesungguhnya manusia ini Tuhan jadikan ia hidup berpindah-pindah dari 4 alam, dari satu alam kepada alam lain. Pertama di alam arwah, belum mempunyai jasad kasar atau badan jasmani. Yang mana ketika itu ruh-ruh tersebut cuma bertasbih dan memuji kepada Tuhan. Kedua di alam dunia ini, sejak ia berada dalam rahim ibunya sehingga lahir sampai ia menutup mata, di alam dunia ini ruh-ruh itu mengembangkan bakatnya masing-masing. Ketiga alam barzak, suatu alam yang tersembunyi dari pandangan mata manusia, yaitu alam kubur, setelah ruh berpisah dari badannya. Keempat alam akhirat, suatu alam di mana ruh dengan badan bersatu lagi, disinilah alam yang terakhir, suatu alam yang kekal abadi, yang tidak akan berpindah-pindah lagi buat selama-lamanya bagi manusia. Karena itulah, alam akhirat dinamakan alam, bako, suatu alam yang kekal abadi. Berapa tahun umurnya dunia? Diceritakan ketika Nabi Musa alaihi salam munajat kepada Tuhan Rabbul Alamin di Bukit Tursina, maka pada saat itu berkesempatan Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Allah dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Jawab Allah, pertama-tama aku jadikan adalah Nur Muhammad, kemudian ku jadikan Duratul Baiho, dari Nur Muhammad, dari Duratul Baiho, aku jadikan 70.000 negeri di Cakrawala, jika kita pakai istilah sekarang ialah 70.000 planet di Cakrawala. Maka satu planet itu luasnya 70 kali bumi. Tiap-tiap planet itu dijadikan penghuninya 70.000 orang bukan bangsa jin, dan bukan bangsa manusia, dan juga bukan bangsa malaikat. Kesemuanya dijadikan dengan kalimat, kun fayakun. Mereka beribadat kepadaku sampai 70.000 tahun. Kemudian belakangan, mereka jadi berdurhaka kepadaku, lalu aku binasakan mereka itu semuanya. Kemudian sesudah itu aku jadikan lagi 80.000 buah negeri planet yang besarnya cuma 10 kali dari bumi dunia, semua berada di cakrawala yang bertingkat-tingkat. Di planet itu aku ciptakan sebangsa unggas yang memakan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian. Lama-kelamaan unggas-unggas itu pun punah. Kemudian baru aku jadikan 20.000 makhluk sebangsa manusia dari cahaya secara berangsur-angsur lalu punah. Kemudian setelah berselang 70.000 tahun sesudah itu, baru aku jadikan kolam, lauhil mahfuz, arsi, kursi dan malaikat. Maka setelah kira-kira 70.000 tahun lagi barulah aku jadikan surga dan neraka, kemudian setelah itu baru aku jadikan makhluk manusia yang namanya Adam, bukan bapakmu Adam yang sekarang ini, hai Musa. Aku jadikan dia dari awal Adam sampai keturunannya yang terakhir 10.000 tahun lamanya. Setelah itu aku jadikan pula Adam yang lain dengan keturunannya terakhir dalam masa 10.000 tahun. Demikian seterusnya aku jadikan tiap-tiap Adam dan keturunannya dalam masa 10.000 tahun ganti berganti, sampai mencapai 10.000 orang Adam. Maka Adam yang sekarang inilah yang ke-10.000 kalinya. Demikianlah keterangan yang saya kutip, dari kitab Permulaan Dijadikan Langit dan Bumi, oleh Al-Alamah Syekh Nuruddin Ali. Para pembaca yang budiman, jika kita renungkan keterangan di atas itu, jelaslah bagi kita, bahwa umur dunia ini, sudah lama benar, atau sudah tua betul. Coba saja bayangkan, setiap Adam Tuhan ciptakan sampai anak keturunannya yang terakhir, adalah memakan waktu sampai 10.000 tahun. Maka berapakah jumlahnya 10.000 x 10.000 tahun? 10.000 x 10.000 sama dengan 100 juta tahun, 100 juta tahun. Jadi jelasnya bumi kita telah dihuni oleh manusia yang pertama Tuhan ciptakan, sampai Adam yang terakhir di zaman kita ini adalah lama masanya memakan waktu 100 juta tahun. Kalau baru-baru ini ahli purbakala telah menemui tengkorak manusia di tanah Jawa yang sudah berumur 300.000 tahun, itu belum seberapa jika dibandingkan dengan keterangan dan pendapat ulama Islam Syekh Nuruddin Ali, bahwa bumi kita ini telah dihuni manusia sudah 100 juta tahun lamanya. Untuk memperkuat keterangan akan sudah tua umurnya dunia, pernah diceritakan oleh junjunan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pengalaman dan penglihatannya dalam perjalanan Isra dan Mirajnya, yaitu nampak ada seorang wanita memanggil-manggil merayu namanya.
Wanita itu nampak sudah tua, namun masih cantik rupanya, memakai pakaian yang indah serta perhiasan yang gemerlapan, emas intan berlian. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, siapakah gerangan dia wanita itu? Jawab Jibril, itulah dunia. Kita kini sama membuktikan dengan mata bahwa apa yang dilihat Nabi itu, adalah betul-betul dunia, semakin tua bertambah cantik. Yang dimaksud dengan dunia adalah negeri, atau bumi di mana tempat manusia bersemayam. Cobalah kita perhatikan kota-kota di Indonesia, yang semakin hari pembangunannya semakin hebat dengan gedung-gedungnya yang menjulang tinggi, jalan rayanya lebar dan luas, dengan lampu-lampunya yang berwarna-warni di waktu malam. Bukan di Indonesia saja, bahkan seluruh dunia sedang membangun. Apakah artinya bangun dalam bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya adalah qiyamah. Jadi jelas dunia sekarang sudah mulai mau kiamat di mana-mana. Sudah dihias, atau sedang dihiasi dunia ini oleh manusia. Tinggal menunggu detik-detik sampai saatnya masa terakhir bagi dunia ini. Menandakan zaman akhir bahwa ciri dan alamatnya, adalah Allah tidak akan mengutus seorang nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Karena pribadi beliau sudah menjadi predikat nabi akhir zaman. Coba pembaca renungkan. Asalnya hari yang 7. Di bawah ini kami cantumkan ayat-ayat yang menerangkan tentang kejadian langit-langit dan bumi. Al-Anbiya 30. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Al-Anbiya 31. Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk. Al-Anbiya 32. Dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara satu, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat padanya. Cobalah perhatikan firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 16 sampai ayat 22. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya. Dan kami menjaganya dari tiap-tiap syaitan yang terkutuk. Kecuali syaitan yang mencuri-curi berita, yang dapat didengar dari malaikat lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang. Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan kami menciptakan pula makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kami lah khazanahnya dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Demikian beberapa ayat yang menerangkan tentang kejadian langit dan bumi, gunung-gunung, bintang-bintang dan lain-lain dan masih banyak ayat-ayat Allah yang menerangkan soal kejadian alam yang lain yang tidak dicantumkan di sini. Menurut apa yang kami kutip dari keterangan Al-Alamah Syekh Nuruddin Ali sebagai berikut. Hari pertama, yaitu hari Ahad Allah Ta'ala jadikan langit, hari kedua, hari Senin Allah Ta'ala menjadikan gunung-gunung. Hari ketiga, hari Salatsa Allah Ta'ala menjadikan pohon-pohonan dan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat, hari Rabu Allah menjadikan langit. Hari kelima, hari Kemis Allah menjadikan matahari, bulan dan bintang-bintang. Hari keenam, hari Jumat Allah menjadikan malaikat, Nabi Adam. Hari ketujuh, selesai. Allah jadikan bintang yang 7. 1. Bintang Qamar, bulan. 2. Bintang Atorid. 3. Bintang Zuhro. 4. Bintang Syams, matahari. 5. Bintang Mashtari. 6. Bintang Mars. 7. Bintang Zuhal Allah menjadikan 7 surga. 1. Jannatul Mawa. 2. Jannatul Naim. 3. Jannatul Firdaus. 4. Jannatul Adnin. 5. Jannatul Khuldi. 6. Darul Qoror. 7. Darul Bawar Allah menjadikan 7 neraka. 1. Neraka Jahanam. 2. Neraka Sair. 3. Neraka Hutomah. 4. Neraka Hawiyah. 5. Neraka Sakor. 6. Neraka Jahim. 7. Neraka Wail Allah menjadikan 7 sungai di dalam surga. 1. Sungai Laban, susu. 2. Sungai Asal, madu. 3. Sungai Hamrah, arak. 4. Sungai Air Tawar. 5. Sungai Salsabil. 6. Sungai Zanjabil. 7. Sungai Rohikum Mahtum. 7 ayat yang hebat yang dinamakan Sab'ul Matsani. 7 kelakuan di dalam sembahyang. 1. Berdiri. 2. Ruku. 3. Itidal. 4. Sujud pertama. 5. Duduk antara 2 sujud. 6. Sujud kedua. 7.
Duduk membaca tasyahud 7 anggota badan di dalam melakukan sujud. 1. Dahi atau jidat 1 anggota. 2. 2 tapak tangan 2 anggota. 3. 2 lutut 2 anggota. 4. 2 ujung jempol dan jari-jari kaki 2 anggota perubahan kejadian manusia. 1. Nutfah mani. 2. Alaqah. 3. Mudghah. 4. Janin. 5. Anak. 6. Remaja. 7. Dewasa para pembaca yang budiman. Adapun yang dimaksud dengan kata-kata Allah menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, dalam masa 6 hari, bukanlah yang dimaksud sebagai hari kita, yang lamanya sehari semalam cuma 24 jam. Akan tetapi yang dimaksud yang disebut 6 hari dalam Al-Quran, adalah di dalam masa 6 hari yang sangat lama, atau 6 waktu yang sangat lama sekali. Demikianlah sudah menjadi kehendak dan sunatullah hukum Allah. Silsilah keturunan Nabi Adam alaihi salam. Di bawah ini kami cantumkan silsilah, atau keturunan Nabi Adam alaihi salam sampai kepada keturunan raja-raja di tanah Jawa. 1. Nabi Adam alaihi salam. 2. Nabi Sits alaihi salam. 3. Said Anwas. 4. Qoyid. 5. Malik. 6. Kusai. 7. Nabi Idris alaihi salam. 8. Ramal. 9. Lamak. 10. Nabi Nuh alaihi salam. 11. Bisma. 12. Nabi Salih alaihi salam. 13. Kabiran. 14. Ra'u. 15. Rahsan. 16. Manteri Azar. 17. Nabi Ibrahim alaihi salam. 18. Nabi Ismail alaihi salam. 19. Sabit. 20. Sabikah. 21. Syarak. 22. Fakar. 23. Mukawa. 24. Ra'u. 25. Halat. 26. Kalur. 27. Mahlus. 28. Nabi Ilyas alaihi salam. 29. Malik. 30. Najar. 31. Abbas. 32. Tafakur. 33. Khalif. 34. Alid. 35. Abdul Manaf. 36. Hashim. 37. Abdul Muthalib. 38. Abdullah. 39. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 40. Siti Fatimah. 41. Hasan Husain Abdul Muthalib berputra. 1. Abdul Lahab. 2. Abu Talib. 3. Abdullah. 4. Abbas. 5. Safiyah. 6. Hamzah Abu Talib berputra Ali, Hashim berputra Wahab, dan Wahab berputra Aminah. Kemudian Aminah menikah dengan Abdullah bin Abdul Muthalib, maka dari pernikahannya ini lahir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Siti Khadijah dan melahirkan putra 7 orang, 4 orang laki-laki meninggal dunia masih kecil-kecil. 3 orang perempuan, Fatimah, Ruqaah dan Ummu Kulsum, kemudian Fatimah menikah dengan Ali bin Abu Talib, kemudian Ali berputra Hasan dan Husain. Adapun Husain berputra Zainal Abidin, kemudian Zainal Abidin berputra Maulana Kabiran, Maulana Kabiran berputra Jumadil Kubro, Jumadil garis bawah Kubro berputra Maulana Ishak. Maulana Ishak menikah dengan putri Sunan Giri, kemudian berputra 2 orang. 1. Mustaqim gelar Syekh Ibrahim. 2. Raden Rahmat. Demikian silsilah keturunan Nabi Adam alaihi salam sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sampai kepada keturunan raja-raja di tanah Jawa. Asal kejadian malaikat dan tugasnya. Sesungguhnya malaikat itu adalah makhluk Allah yang dijadikan daripada cahaya. Qadiruna ala tasakuli wa qatil masafati fi mudatin wahidatin. Mereka pandai bersalin rupa dan dapat memotong perjalanan yang jauh dalam 1 detik saja. Sesungguhnya arti malaikat adalah yang memiliki pekerjaan tertentu pada masing-masing bagiannya. Dan malaikat ini Allah jadikan tidak sedikit jumlahnya, lebih banyak malaikat daripada manusia. Coba saja bayangkan, tiap-tiap orang ada 2 malaikat, yaitu Raqib dan Atid yang mana masing-masing ditugaskan pada pekerjaan tertentu. Raqib mempunyai tugas menulis amal dan perkataan yang mengandung kebaikan. Atid bertugas menulis amal dan perkataan manusia yang mengandung kejahatan. Jadi andaikan manusia Indonesia di masa kini sudah berjumlah 130 juta orang, maka berarti malaikatnya berjumlah 2 kali lipat dari itu. Malaikat itu bisa berganti rupa, tegasnya bisa berubah menjadi manusia. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sering kedatangan malaikat Jibril membawa wahyu dengan rupanya seperti orang laki-laki muda dan tampan. Malaikat itu Tuhan ciptakan, tidak mempunyai ibu dan bapak, tidak makan dan tidak minum, tidak tidur tidak lupa dan tidak merasa capek. Mereka bukan jenis laki-laki dan bukan jenis perempuan dan bukan juga banci.
Mereka tidak mempunyai nafsu syahwat atau birahi. Namun demikian mereka taat akan perintah Allah, tidak berani melanggarnya atau melalaikan tugasnya. Seperti Tuhan menyatakan dalam Al-Quran dalam surat At-Tahrim ayat 6 berikut. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Pernah Nabi Muhammad SAW ketika Miraj melintasi langit-langit, dari langit pertama sampai langit ketujuh, kebanyakan penghuninya adalah para malaikat dan tak lain pekerjaan mereka itu, kata Nabi, adalah bertahmid dan bertasbih kepada Allah Ta'ala dengan macam-macam pujian dan sanjungan kepada Tuhan dengan irama yang sangat merdu. Sebagaimana firman Allah dalam surat At, bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, hanya Allah lah yang mempunyai semua kerajaan dan semua pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Demikian pula Nabi melihat di arsy Allah, tidak lain penghuninya adalah malaikat. Kemudian arsy Allah itu dipegang dan ditanggung oleh 8 orang malaikat. Sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Haqqah ayat 17. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas kepala mereka. Dan malaikat-malaikat itu mempunyai kekuatan yang luar biasa, di mana ketika Tuhan akan menyiksa umat Nabi Lut alaihi salam yang sudah melewati batas, yaitu mereka sudah menjadi suka melakukan homoseks sesama laki-laki, yaitu penduduk negeri Sadum dan Gamurah. Bukan seorang dua orang, hampir rata-rata semua laki-laki melakukan demikian, maka tatkala diberi nasihat oleh Nabi Lut alaihi salam mereka tidak ambil peduli. Akhirnya Tuhan membinasakan penduduknya dengan diangkat bumi negeri itu dengan kedua tangan malaikat ke udara yang sangat tinggi kemudian dibalikkan ke bawah, seperti membalikan teh tampah, maka berpelantingan rumah-rumah dan manusia yang sedang tidur melayang jatuh terhempas ke bawah. Hancur bagaikan kaca jatuh di batu. Demikian kekuatan tenaga malaikat. Di antaranya yang wajib diketahui namanya beberapa malaikat serta tugas pekerjaannya adalah 1. Malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu kepada tiap-tiap Rasul, kepada Nabi Adam alaihi salam sebanyak 12 kali. Kepada Nabi Idris alaihi salam sebanyak 4 kali. Kepada Nabi Ibrahim alaihi salam sebanyak 40 kali. Kepada Nabi Yakub alaihi salam sebanyak 4 kali. Kepada Nabi Musa alaihi salam sebanyak 400 kali. Kepada Nabi Ayub sebanyak 3 kali. Kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 24.000 kali. Demikian dari kitab Nuruz Zolam oleh Sayyid Thohir, dikutip dari kitab Bahjatul Wasail karangan Imam Adelami. 2. Malaikat Mikail yang bertugas mencatat pembagian rizki, dan yang menurunkan hujan. 3. Malaikat Israel, yang bertugas untuk mencabut nyawa, sesungguhnya malaikat Israel ini adalah kepala daripada sekalian Malaikatul Maut atau Raja Malaikatul Maut. Baiklah, untuk ini kami cantumkan di sini bagaimana pengalaman dan pemandangan Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau berada Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini berada di langit yang ketujuh, sungguh begitu hebat dan besarnya Sidratul Muntaha. Karena dia dinamakan Sidratul Muntaha, karena tiada ada makhluk yang lebih besar daripada jenis pohon-pohonan, kecuali Sidratul Muntaha. Pokoknya di langit yang ketujuh, sedang ujung cabang yang paling atas berada di bawah arsy. Dan di bawah Sidratul Muntaha terletaknya surga sebagaimana diterangkan dalam surat An-Najmi ayat 14-15. Di sisi Sidratil Muntaha di dekatnya ada surga tempat tinggal. Maka ketika Nabi memandang ke atas ke sekeliling Sidratul Muntaha dengan cabangnya yang besar-besar serta daunnya yang lebar. Selembar daunnya saja dapat dijadikan selimut, daunnya hijau dan lemas bagai sutera. Di atas tiap-tiap lembar daun, duduk seorang malaikat, ada yang mengucap, ada yang mengucap. Ada pula yang mengucap dan ada juga dengan kalimat zikir dan tasbih yang lain. Begitulah yang Nabi lihat di atas tiap-tiap lembar daun itu. Entah berapa juta lembar daunnya Sidratul Muntaha, hanya Allah yang mengetahui. Kemudian apalagi yang Nabi dapat lihat? Maka di bawah tiap-tiap lembar daun itu tertulis nama-nama orang. Nama orang itu siapa, bin apa, umur berapa, lama di dunia, kapan sampai waktu ajalnya, malam atau siang dan di mana dia akan tempat dia akan mati akhir hayatnya. Apabila orang yang mempunyai nama itu sudah dekat ajalnya, warna daun berubah menjadi kuning, dan di mana detik-detik orang itu akan sampai ajalnya, maka daun itu lepas dari tangkainya lalu malaikat yang duduk di atasnya, membawa daun itu kepada malaikat Israel. Kemudian malaikat Israel menitahkan malaikat ini, untuk mencabut nyawa orang itu sebagaimana yang tercantum namanya dalam daun itu tadi. Itulah pekerjaan Malaikatul Maut, jadi bagi tiap-tiap orang satu Malaikatul Maut. Andai kata misalnya, jika ada 1000 lembar daun yang rontok di Sidratul Muntaha maka 1000 oranglah yang akan dicabut nyawanya, dan 1000 malaikat sekaligus turun ke dunia yang ditugaskan untuk mencabut nyawa mereka itu.
4. Malaikat Israfil, yang ditugaskan meniup trompet sangkakala di hari kiamat, supaya manusia hidup kembali. Menurut keterangan di dalam hadits, besar trompet Israfil itu memang luar biasa, jika dibandingkan dengan besarnya bola dunia ini, jika dimasukkan ke dalam trompet Israfil akan masuklah ke dalamnya. Konon kata Nabi Muhammad SAW, Israfil kini sudah pegang trompet itu di tangannya, sudah siap-siap menanti komando dari Allah untuk meniup trompet itu. Karena tugas Israfil untuk meniup trompet pada saat-saat kiamat 3 kali. Pertama, tiupan untuk membinasakan penduduk dunia hingga mati semuanya. Kedua, meratakan dunia sehingga menjadi daratan seluruhnya. Ketiga, membangkitkan manusia hidup kembali. Itulah tugas malaikat Israfil. 5. Malaikat Munkar dan Nakir, dua malaikat ini ditugaskan untuk menanya atau memeriksa manusia di alam kubur. 6. Malaikat Rokib dan Atid, kedua malaikat ini ditugaskan untuk mencatat amal atau perkataan manusia. Malaikat Rokib mencatat amal perbuatan dan perkataan yang baik-baik saja, sedang malaikat Atid mencatat perbuatan dan perkataan jahat. Kedua malaikat ini adalah untuk tiap-tiap orang. 7. Malaikat Malik Zabaniyah, inilah kepala malaikat yang mengurus neraka. 8. Malaikat Ridwan, tugasnya mengurus surga, sudah barang tentu beribu-ribu pula malaikat untuk mengurus surga, maka malaikat Ridwanlah sebagai kepala di surga. Demikianlah keterangan nama dan tugas malaikat pada bagian masing-masing. Jadi jika kita ibaratkan adalah seperti departemen dengan tugas dan menterinya masing-masing.